Selamat datang di perjalanan menakjubkan untuk menjelajahi regional benua Australia bersama kami, Kelompok 1. Benua Australia merupakan sebuah benua yang unik dan menarik untuk diteliti dalam bidang geografi regional. Terletak di belahan selatan bumi, Australia adalah satu-satunya benua yang juga merupakan sebuah negara. Dengan luas wilayah sekitar 7.692,024 km persegi, Australia menjadi benua terkecil ke-6 di dunia. Namun, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Benua ini memiliki warisan budaya yang kaya, mulai dari budaya aborigin yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, hingga pengaruh Eropa yang membawa perubahan signifikan pada kehidupan sosial, budaya, dan politik di benua ini. Kondisi geografis Australia sangatlah beragam, mulai dari padang gurun yang luas hingga pegunungan yang indah, serta garis pantai yang panjang menjadikannya sebagai rumah bagi berbagai ekosistem yang unik. Geologinya yang kompleks memberikan gambaran tentang proses pembentukan benua ini selama jutaan tahun. Tidak hanya itu, kehidupan sosial, budaya, dan politik di Australia juga sangat menarik untuk diteliti. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih mendalam, yuk kita ketahui dulu sejarah benuanya. Jadi sekitar 70 tahun sebelum James Cook menginjakkan kakinya di benua Australia, ada para pelaut asal Makassar, Indonesia yang lebih dulu datang dan menginjakkan kakinya di benua Australia. Bahkan, pelaut asal Indonesia tersebut sudah lama menjalin kerjasama dengan suku aborigin. Pendapat tersebut pernah diungkapkan di karya ilmiah yang ditulis oleh Horst Hubertus Lipner. Para pelaut asal Makassar ini berlayar dari Sulawesi menuju ke pesisir utara Australia memakai padawakang. Kemudian padawakang berevolusi menjadi sebuah perahu pinisi yang kita kenal sampai sekarang. Perahu tersebut bergerak menggunakan tenaga angin yang ditangkap oleh layar yang ada di atas perahunya. Oleh sebab itu, periode pelayaran juga disesuaikan dengan pergerakan angin musim timur atau musim barat. Nah, ada pun penelitian lain yang dilakukan oleh seorang antropolog asal Universitas Monash yang bernama John Bradley. Ia mengatakan bahwa interaksi yang dilakukan oleh orang Makassar dan suku aborigin adalah hubungan internasional pertama bagi suku aborigin, di mana hubungan tersebut terjadi 70 tahun yang lalu sebelum kedatangan James Cook. Itu artinya bahwa pelaut asal Makassar memang menjadi penemu pertama benua Australia. Kata Bradley, orang-orang Muslim asal Makassar dan orang-orang suku aborigin berdagang bersama secara lebih adil. Tetapi, Inggris mengklaim bahwa Australia adalah salah satu benua yang tidak dimiliki oleh siapapun, atau terra nullius. Itu artinya secara tidak langsung, Inggris melalui James Cook sudah menjajah dan mengklaim sepihak benua Australia sebagai milik mereka, tanpa adanya persetujuan dari suku aborigin. Sebaliknya, pelaut asal Indonesia lebih banyak meninggalkan rekam jejak berupa sejarah, mulai dari hubungan perdagangan, tradisi, budaya, dan sejarah lainnya yang sampai saat ini masih bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi geografis benua Australia. Secara astronomis, benua Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Luas wilayah benua Australia sendiri itu berkisar 7.692.000 km persegi. Australia pertama kali ditemukan oleh James Cook pada tahun 1770. Nama Australia sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu Terra Australis yang artinya daratan di bagian selatan. Adapun beberapa batas wilayah benua Australia, yaitu di wilayah utara, Australia berseberangan dengan Laut Timur, Laut Arafura, dan Selat Flores atau India dan Papua Nugini. Di wilayah selatan, Australia berseberangan dengan benua Antartika. Di wilayah barat, Australia berseberangan dengan Samudra Hindia, Afrika Selatan, Madagaskar, dan India. Dan terakhir di wilayah timur, Australia berseberangan dengan Selandia Baru. Sebagian besar wilayah Australia adalah dataran rendah dengan ketinggian yang rata-rata tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Namun terdapat juga pegunungan yang cukup terkenal sebagai pegunungan Alpen, Gunung Kosciuszko, dan pegunungan McDonald di Northern Territory. Wilayah barat benua Australia merupakan daerah yang sangat kering dan tandus.
sebagian besar terdiri dari gurun pasir dan dataran rendah. Salah satu gurun yang terbesar di dunia terdapat di Australia, yaitu Gurun Gibson. Benua Australia juga terkenal dengan pantainya yang indah, dengan beberapa pantai yang sangat terkenal seperti Pantai Bondi dan Pantai Surfer Paradise, atau pantai yang sering menjadi tempat berselancar populer di dunia. Keunikan Australia yaitu hanya ada satu negara di satu benua, yaitu Australia itu sendiri, sehingga Australia memiliki wilayah yang cukup luas. Komponen geologi Australia dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu perisai Archean Keraton, Proterozoikum, Fault Belt, dan cekungan sedimen Phanerozoikum, dan Metamorf Phanerozoikum, serta batuan beku. Benua Australia dapat dibagi menjadi beberapa wilayah geologis utama, yaitu yang pertama kita akan menjelajahi perisai Australia. Ini adalah wilayah yang terdiri dari batuan Archean dan Proterozoikum yang membentuk dataran tinggi dan gurun pasir. Selanjutnya ada pegunungan timur. Wilayah yang terdiri dari batuan Paleozoikum dan Mesozoikum ini membentuk barisan pegunungan yang memanjang. Yang terakhir ada lembah Murray-Darling. Wilayah yang terdiri dari batuan sedimen Phanerozoikum ini membentuk lembah dan dataran rendah di antara pegunungan timur dan perisai Australia. Setelah mengetahui kondisi geologisnya, selanjutnya kita akan menjelajahi bagaimana bentuk dari morfologis benua Australia. Australia adalah benua berpenghuni yang paling tua, paling rata, dan paling kering dengan tanah yang paling tidak subur. Sejarah penemuan benua Australia adalah daratan dunia baru yang agak telat ditemukan penjelajah barat. Benua Australia memiliki karakteristik yang menarik dan unik. Beberapa aspek kondisi morfologis benua Australia adalah sebagai berikut. Yang pertama, topografi rata. Perubahan ketinggian tempat tidak terjadi sampai jarak ratusan kilometer. Sebagian besar bentang alam benua adalah plato rendah. Selanjutnya ada pegunungan. Ketinggian rata-rata pegunungan di atas permukaan laut adalah sekitar 300 meter. Bicara soal letak geografis, benua Australia berada di antara 113 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Terkait dengan kondisi iklim, Australia memiliki iklim yang bervariasi, mulai dari gurun kering hingga hutan hujan tropis. Benua Australia memiliki keanekaragaman hayati yang unik, termasuk flora dan faunanya. Kehidupan sosial budaya politik etnik. Australia adalah negara multikultural yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, bahasa, agama, dan tradisi. Menurut sensus tahun 2016, sekitar 26% penduduk Australia lahir di luar negeri, dan sekitar 49% memiliki setidaknya satu orang tua yang lahir di luar negeri. Australia merupakan hasil perpaduan unik antara tradisi mapan dan pengaruh baru. Penduduk asli Australia, aborigin, dan penduduk kepulauan Selat Torres adalah pewaris salah satu tradisi kebudayaan tertua dunia yang masih langka. Penduduk Australia lainnya adalah keturunan migran yang tiba di Australia dari sekitar 200 negara sejak Inggris mendirikan pemukiman Eropa yang pertama di Sydney Cove pada 1788. Migran telah memperkaya hampir setiap aspek kehidupan Australia. Dikenal sebagai negara monarki konstitusional, Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Meskipun dia juga adalah Ratu Inggris, jabatan ini sedikit terpisah baik dalam hukum maupun praktek pemerintahan atau konstitusional. Sebagai negara demokrasi parlementer yang memiliki sistem pemerintahan federal, ini berarti Australia memiliki 3 tingkat pemerintahan: federal, negara bagian, dan teritori, dan lokal. Raja atau Ratu Inggris adalah kepala negara Australia yang diwakili oleh Gubernur Jenderal. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang dipilih oleh anggota parlemen federal. Australia adalah negara yang egaliter, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan kelas yang formal atau turun-temurun di masyarakat. Warga Australia menghargai kesetaraan, kebebasan, dan kesempatan bagi semua orang tanpa memandang latar belakang, identitas, atau keadaan mereka.
Jenis pertama ada tropis dan subtropis, berada di daerah Australia Utara dan Timur di daerah pesisir basah. Ciri-cirinya antara lain yang pertama, curah hujan tinggi, kedua, ketinggian pohon mencapai 40-60 meter, yang ketiga, sinar matahari sepanjang tahun, yang keempat, berdaun lebat sehingga menghalangi sinar matahari, dan yang terakhir, terdapat berbagai macam tumbuhan dan juga hewan. Jenis kedua ada savana yang berada di daerah Australia Utara dari Brome ke Townsville. Ciri-cirinya antara lain yang pertama suhu cenderung hangat sepanjang tahun, yang kedua curah hujan antara 900 sampai 1500 mm per tahun, yang ketiga flora khasnya ada rumput, akasia dan juga palem, yang terakhir fauna khasnya itu ada gajah, zebra, jerapah dan juga singa. Jenis ketiga ada gurun yang terletak di 4 penjuru Australia. Ciri-cirinya antara lain curah hujan berkisar 25 mm per tahun, yang kedua ada evaporasi sangat besar, yang ketiga kelembaban tanah sangat rendah, yang keempat tanah sangat kering, dan yang terakhir perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Padang rumput di bagian tenggara Australia, yang kedua ada tundra di The Antipodes Subantarctic Island, yang ketiga ada laut di Queensland, yang keempat ada hutan beriklim hangat berada di The New South Wales dan Victoria. Kemudian yang kelima ada hutan beriklim dingin terletak di Victoria, Tasmania, dan juga area kecil di dataran tinggi New South Wales dan Queensland. Yang terakhir ada hutan hujan yang berada di bagian utara New South Wales dan Queensland Tenggara. Selanjutnya, fauna di Australia. Australia dikenal sebagai negara kanguru dan juga koala. Namun, fauna di Australia tidak hanya sampai di situ saja. Benua ini adalah rumah bagi sejumlah besar hewan. Faktanya, lebih dari 80% mamalia, reptil, katak, dan tumbuhan di dunia hidup di Australia. Fauna yang pertama adalah quokka. Quokka adalah hewan perwakilan Australia yang hidup di Pulau Rottnest. Hewan asal Australia ini sering disebut sebagai hewan paling bahagia di dunia karena wajahnya yang selalu terlihat tersenyum. Selain itu, quokka dianggap hewan yang paling ramah. Yang kedua adalah koala. Koala yang dikenal sebagai hewan pemalas merupakan bagian dari fauna Australia yang memiliki bulu yang tebal. Wallaby. Meski terlihat mirip, wallaby bukanlah kanguru. Kaki belakang wallaby diketahui sangat kuat, mirip dengan kaki kanguru. Wallaby dapat melompat dengan cepat dengan kaki belakangnya yang kuat, namun wallaby bahkan lebih kecil, beratnya hanya sekitar 4 hingga 24 kg. Emu, hewan Australia rata-rata lebih cepat dan memiliki kaki yang kuat. Burung ini mampu berlari hingga 30 mil per jam. Kecepatan ini membuat emu menduduki peringkat kedua di antara burung tercepat di dunia. Kanguru. Populasi kanguru sangat besar dan tersebar luas sehingga penduduk Australia bisa dikatakan hidup berdampingan dengan mereka. Kanguru memiliki tinggi bisa mencapai 2 meter. Bilby. Bilby adalah kelinci paskah unik Australia. Bilby saat ini terancam punah dan populasi bilby telah menurun dalam beberapa dekade terakhir karena meningkatnya erosi habitat. Keanekaragaman tumbuhan Australia tidak dapat disangkal. Terbukti terdapat 24.000 spesies tumbuhan yang mewakili benua ini. Karena letak astronomis dan geografis, flora Australia memiliki ciri khusus. Flora yang pertama ada eukaliptus. Ada begitu banyak jenis kayu putih Australia sehingga tidak sulit untuk menemukannya. Terdapat sekitar 2.800 spesies yang tersebar di berbagai wilayah. Bunga Eremopila mencakup lebih dari 200 spesies tumbuhan endemik. Cara termudah untuk menemukan tanaman ini adalah mengunjungi daerah kering atau semi kering di Australia. Akasia. Terdapat lebih dari 1.200 spesies akasia. Simbol flora negara ini, bunga ini dapat dengan mudah ditemukan di kawasan Victoria, Canberra, dan Adelaide Hills. Demografi benua Australia. Jumlah penduduk Australia pada tahun 2024 diperkirakan sebanyak 26.632.168. Penduduk Australia sebagian besar tinggal di kota Sydney yang merupakan kota terbesar di Australia.
tren yang memilih daerah perkotaan lebih kuat di Australia daripada tempat lainnya. Kebanyakan penduduk Australia yang berkisar 20,6 juta itu berketurunan pendatang dari abad ke-19 dan ke-20 yang berasal dari Britania Raya dan Irlandia. Penduduk asli Australia yaitu penduduk asli tanah utama dan kaum Kepulauan Selat Torres yang berjumlah 2,2% dari jumlah penduduk Australia. Penduduk Australia memiliki tingkat tinggi pemenjaraan dan pengangguran, taraf pendidikan dan harapan hidup yang rendah bagi laki-laki dan wanita yang berumur 17 tahun daripada penduduk Australia lainnya. Australia sedang mengalami perubahan demografi ke arah penduduk yang lebih tua dengan lebih banyak pensiunan dan lebih sedikit orang usia kerja. Sebagian besar orang Australia tinggal di luar daerah mereka sendiri. Populasi Australia berjumlah 26 juta dan menduduki peringkat secara global nomor 55 dengan usia rata-rata di Australia adalah 37 tahun pada tahun 2023. Angka fertilitas atau kelahiran di Australia yaitu 1,6 yang menunjukkan nilai di bawah 2,1 yang menyebabkan populasi di benua Australia ini menurun penduduk aslinya. Saat ini, 86,1% penduduk Australia tinggal di perkotaan dengan jumlah 22.768.759 penduduk pada tahun 2023. Seiring berjalannya waktu, benua Australia mengalami perubahan morfologis yang menciptakan karakteristik yang khas, seperti Great Diving Range dan Simpson Desert. Fenomena ini mempengaruhi iklim flora dan fauna di seluruh benua, menciptakannya keanekaragaman hayati yang luar biasa. Faktor geografis juga memainkan peran penting dalam sejarah Australia, dari pesisir yang panjang hingga daratan yang rendah. Wilayah pesisir memberikan akses ke sumber daya laut yang melimpah, sementara dataran rendah menjadi tempat pemukiman dan pertanian. Seiring dengan perkembangan teknologi, eksplorasi, dan migrasi manusia, pengaruh geografis ini terus berkembang, membentuk perkembangan ekonomi, sosial, dan politik benua Australia.